welcome back everybody to Neutrality Studies. Selamat datang kembali semuanya di Studi Netralitas. Hari ini kita kembali ditemani oleh Rainer Rupp, mantan perwira intelijen Jerman di NATO dan mata-mata untuk Jerman Timur di dalam NATO, yang bersama kita lagi untuk berbagi analisisnya tentang apa yang sedang terjadi saat ini dengan Iran. Selamat datang Rainer. With Iran. Rainer, welcome. Thank you, my pleasure. And just as you talked about Terima kasih, dengan senang hati. Dan seperti yang Anda sebutkan tentang NATO, tetapi tidak tahu hal yang saat secara rutin, meskipun di luar lingkupnya, mengadakan rapat komite mengenai perkembangan di Timur Tengah, di mana tentu saja Iran menjadi sorotan utama. Jadi saya tidak sepenuhnya asing dengan hal itu. Bahkan pada tahun 1970-an dan 1980-an, saya sudah mengikuti perkembangan di Iran, karena kami menerima penilaian intelijen. Bukan hanya penilaian intelijen, tetapi juga analisis dari para profesor terpelajar. Dan saya selalu, harus saya katakan, membahas hal itu melalui email kami. Para analis Amerika di CIA sangat baik, luar biasa. Orang-orang Amerika, baik analis maupun politisi, sebenarnya memiliki akses ke ilmuwan yang sangat-sangat kompeten, yang benar-benar menguasai bidangnya, baik tentang Uni Soviet, Eropa dan GDR. Dan bisa itu, karena mereka benar-benar menguasai spetas. and I could judge that, of course, they knew their stuff. Yet, their assessments never Namun, penilaian mereka tidak pernah sampai ke tingkat atas. Dalam banyak hal, apa yang dilakukan oleh penilaian intelijen yang disusun di tingkat paling bawah, maksud saya bukan tingkat kecerdasan paling rendah, tetapi tingkat paling bawah dalam hierarki para analis, jarang sekali sampai ke tingkat pengambilan keputusan politik tertinggi. Saya melihat hal itu berulang kali, dan mungkin kita bisa membicarakannya nanti. Namun kembali ke Iran, seperti yang saya katakan, som en fasembiu, sex VM Ford effektis tech score, dan het saya great memblang der Jason. Subars bangset band racer, by dit surfedig dan by Markham Keek of Warisan, in US Circuits Myrin Das. with the Persians being a majority, but it is similar to the situation in Russia. Tapi situasinya mirip dengan di Rusia. Ketika kamu bertanya kepada seseorang, misalnya di Bashkiria, tempat aku menghabiskan 2 minggu beberapa waktu lalu, kamu bertanya kepada seorang Muslim, kamu ini siapa? Dan dia menjawab, saya orang Rusia, lalu saya orang Bashkir, dan kemudian saya seorang Muslim. Lihat, urutannya seperti itu. Dan mereka bangga menjadi orang Rusia. Aku menemukan hal itu di seluruh Rusia. Sayangnya aku sendiri belum pernah ke Iran. Mungkin aku sudah terlalu tua untuk melakukannya sekarang. Tapi aku sudah banyak membaca tentangnya. Dan aku tahu mereka juga memiliki semangat perlawanan itu. Mereka adalah penganut Syiah. Agak mirip dengan Katolik, meskipun tidak sekuat itu. Dalam bahasa Jerman kami menyebutnya Opferbereitschaft. Mereka siap untuk berkorban. They are prepared to bring sacrifices and even their own life to sacrifice for the community. Dan bahkan kehidupan mereka sendiri untuk berkorban demi komunitas. Dan untuk memaksa sebuah bangsa yang begitu, maksud saya, berakar pada semua elemen ini. Sebuah bangsa yang mengidentifikasi diri dengan hal-hal tersebut. Semua orang, tentu saja, selalu ada perbedaan pendapat di sana-sini. Tetapi mayoritas, dan kita bisa melihat apa yang dipikirkan mayoritas. Mereka tidak dipaksa dengan todongan senjata untuk turun ke jalan dan berdemo dalam jumlah ratusan, ribuan, atau bahkan jutaan. Kita bisa melihat apa yang mereka rasakan. Dan berpikir bahwa kamu bisa memaksa mereka untuk berlutut dan menerima perintah asing itu gila. Memang, benar-benar gila. Dan jika kamu melihat kembali ke tahun 90-an, orang Amerika sudah 2 kali berada dalam situasi ini. Pada tahun 2007 dan 2012. Kamu pernah menyampaikan hal itu padaku ketika aku Already been twice in this situation, 2007 and 2012. You made They that had point to me a two while ago. aircraft Harrier. Sorry, because you made the point in a... Maaf, karena Anda menyampaikan hal itu dalam wawancara yang kami lakukan pada bulan Desember. Dan Anda menekankan bahwa ini bukan pertama kalinya, dan bukan yang kedua kalinya. Ini yang ketiga, bukan? AS kembali mengirim kapal induknya ke sana, dan betapa bodohnya jika melakukannya sekarang. Bisakah Anda mengulanginya dan menjelaskan kembali kepada kami? And give us again like the rundown. Yes, and
And when it came to the point, Ya, dan ketika sampai pada titik tanpa jalan kembali, mereka mundur karena mereka menyadari, dan semua ahli mereka mengatakan bahwa mereka akan menderita korban yang sangat-sangat besar. Itu juga karena kondisi geologi Iran. Tidak ada jalan mudah untuk masuk, karena pertahanannya, karena kesiapan mereka untuk berkorban. Maksud saya, yang ingin saya katakan adalah bahwa pada tahun 2011-2012, ketika krisis dimulai, secara spontan terbentuk kantor-kantor, kantor regional, untuk orang-orang yang siap melakukan misi bunuh diri jika terjadi invasi oleh tentara Amerika. 25.000 orang dalam 2 minggu pertama siap mengorbankan diri selama mereka bisa membunuh seorang tentara Amerika. Bayangkan saja ya. Dan saya tidak berpikir situasinya akan berbeda sekarang jika mereka memikirkan untuk menginvasi Iran. Jadi mereka mundur. Hei, jeda singkat, karena saya baru saja diblokir dari YouTube. Dan meskipun saya sudah kembali, hal ini bisa terjadi lagi kapan saja. Jadi tolong pertimbangkan untuk berlangganan tidak hanya di sini, tetapi juga di daftar surel saya di Substack. Alamatnya pascalotas.substack.com. Tautannya akan ada di deskripsi di bawah ini. Dan sekarang kembali ke video. Jadi kamu benar sekali ketika mengatakan bahwa menyerang Iran adalah hal yang gila. Karena Iran memiliki kemampuan yang sangat besar untuk mempertahankan diri dengan baik. Namun orang Amerika dan Israel tetap melanjutkan keputusan itu. Kita melihat bahwa mereka tidak menggerakkan kapal mereka terlalu dekat. Kapal induk itu disembunyikan jauh. Salah satunya bahkan sudah terbakar, konon karena kebakaran di ruang cuci, yang, ya, tentu saja, mari kita percaya itu. Butuh 36 jam untuk memadamkan api tersebut. Sekarang, Larry Johnson. Larry Johnson tadi malam benar-benar menampilkan di programnya yang saya tonton sampai selesai sebuah foto kapal induk yang kini berada di lepas dermaga. Dan api itu benar-benar telah membakar baja, benar-benar melelehkannya dan sebagainya. Pasti itu merupakan bencana yang sangat besar. Kebakaran besar di ruang cuci. Sebuah tempat cuci pakaian yang sangat kuat. Ini seperti buatan Amerika. Kamu tahu ini bisa menembus baja. Maksud saya, oke. Jadi kita tahu bahwa dalam arti tertentu, dalam skenario terbaik, itu terkena rudal Iran. Dalam skenario terburuk, benda-benda ini mulai terbakar dengan sendirinya, bukan? Jadi orang Iran bahkan tidak perlu menembaknya. Tapi, apa yang hal ini katakan kepada kita tentang tingkat kesiapan Amerika Serikat untuk terlibat dalam hal seperti ini? Dan mengapa tetap mengambil keputusan itu, yang sekarang jelas berkembang menjadi sangat bencana? Baru kemarin saya membaca sebuah artikel di Foreign Affairs, dan mereka mulai sampai pada kesimpulan yang sama dengan yang sudah kita kemukakan, bahwa Trump benar-benar salah membaca dan salah memahami situasinya. Maksud saya, kamu ingat, sehari sebelum dia mulai membom, dia bahkan bertanya kepada beberapa orang, kenapa mereka belum menyerah? Kenapa mereka belum menyerah juga? Melihat semua perlengkapan militer mengilap yang kita kerahkan melawan mereka, dia benar-benar mengira dia hanya perlu menabuh genderang perang. Dan sekarang bahkan kita punya orang Inggris. Saya ulangi, kamu mungkin sudah tahu, tapi mungkin para pendengar atau pelangganmu belum mendengarnya. Saya melihat penilaian dari mantan kepala intelijen militer Inggris, Amy Nimp. Dia benar-benar mengatakan, ya, Amerika sudah kehilangan arah. The Americans have lost it. Up to the first week, it was yet still. Hingga minggu pertama, semuanya masih belum pasti. Tapi setelah itu, menjadi jelas, mereka telah kehilangannya, dan mereka harus keluar, alih-alih melakukan lebih banyak lagi. Kami sebenarnya mengatakan bahwa mereka sebaiknya menyatakan kemenangan dan menarik diri, tapi dia terus membicarakannya. Karena dia juga harus berhati-hati agar tidak terlalu keras menendang orang Amerika. Tapi bahkan bagi orang-orang ini pun sudah jelas. Dan kemarin, Presiden Jerman, di depan parlemen, mungkin kamu sudah mendengarnya, yang sebenarnya merupakan hal sensasional di Jerman, menuduh Amerika dan Israel melakukan perang agresi. Ya, bagus sekali. Tentu saja pagi ini, semuanya menjadi kacau. Maksud saya, Presiden seharusnya tidak ikut campur dalam politik dan sebagainya.
Bagaimanapun, kembali ke Iran dan ke poin yang sebenarnya ingin kamu dalami lebih jauh, situasi gas alam. Further is the situation natural gas. Ya, that's some. And I've been looking into that part. Dan saya telah meneliti bagian itu dengan lebih detail. Dan saya juga menemukan sebuah penilaian dari seseorang yang benar-benar bekerja di industri gas yang menunjukkan, ya, maksud saya bukan ahlinya. Saya seorang ekonom berdasarkan latar belakang pendidikan, jadi saya hanya bisa menghubungkan titik-titik antara A dan B. Nah, intinya adalah, dan saya pikir semua orang melihatnya dengan sangat jelas, bahwa ketika Amerika menyerang ladang gas, ladang LNG milik Paris, dan menghancurkan instalasi LNG milik Iran, pihak Iran sudah memperingatkan, jika kalian melakukan itu, kami akan menghancurkan industri LNG Qatar. Dan keesokan harinya, Iran menembakkan beberapa rudal ke fasilitas Qatar, menghancurkan sekitar 15% saja. Qatari industry where they destroyed only about 15%, they didn't destroy everything, only about Mereka tidak menghancurkan semuanya, sekitar 19% dari fasilitas produksi gas sebenarnya. Tapi yang lebih penting, mereka menghancurkan salah satu dari 2 instalasi pencairan gas milik Qatar. Maksud saya, gas itu harus dicairkan. Jadi jika 1 dari 2 hancur, berarti 50% ekspor hilang. Meskipun produksi gas sebenarnya masih berjalan, yang bisa dilakukan hanyalah membakarnya ke udara, bukan? Jadi, akibat karena Selat Hormuz juga sudah ditutup. Situasinya seperti ini. Jika saya melihat pasar gas global, secara tradisional, eksportir LNG terbesar bukanlah Rusia. Rusia, lihat sedikit dari pasar itu. Benar bu, pendatang gitu. is only a newcomer to that market, a real newcomer. They did it by a pipeline. Mereka melakukannya melalui pipa. Jadi pengekspor LNG terbesar sejauh ini adalah Qatar, dan yang terbesar berikutnya adalah Amerika Serikat. Keduanya benar-benar bersaing untuk posisi nomor 1 di pasar LNG global. Jika Anda melihat situasi setelah serangan di Paris, Anda akan melihat bahwa tiba-tiba Amerika menjadi nomor 1. Mereka satu-satunya yang benar-benar dapat menyediakan gas alam cair saat ini. Selat Hormuz ditutup, dan bahkan jika dibuka kembali, atau dibuka untuk beberapa negara, gasnya tak tentu dibuka lewat. Tidak katads, disediu tak kata bersemsi pratif. Today the myth hamok hathwit nyunasi pasarenta. The Americans are dominating this market now. Now, this is a enormous Sekarang, ini merupakan keuntungan modal yang sangat besar bagi sebuah industri yang menjadi salah satu pendukung utama dalam pemilihan Trump. election. The other one, Industri lainnya adalah industri persenjataan. these two actually Kedua industri ini sudah meraih keuntungan besar hanya dalam 2 atau 3 minggu pertama perang. 3 weeks of Maksud saya, industri persenjataan bagaimanapun juga, apakah Amerika kalah atau menang, mereka selalu menghasilkan uang. Dan industri gas tentu saja akan menggandakan, bahkan mungkin melipat gandakan keuntungannya. Jadi pertanyaannya adalah, apakah serangan terhadap fasilitas gas Iran ini merupakan serangan yang sudah direncanakan terhadap Iran, yang dimaksudkan untuk menyingkirkan Qatar sebagai pesaing? to eliminate Qatar as a competitor. Because there is another bonus in this. Karena ada keuntungan lain dalam situasi ini. Tiongkok adalah pengimpor gas Qatar dan Iran yang paling penting. Jadi sekarang Tiongkok masih membutuhkan LNG. Kemana mereka akan mendapatkannya? Rusia tidak bisa membantu, setidaknya bukan untuk LNG. Jadi mereka harus memintanya dari Amerika. Hal itu tentu memberi Amerika keuntungan geopolitik yang sangat kuat. Setidaknya dalam jangka pendek hingga menengah. Ini mungkin juga menjadi salah satu alasan mengapa Tiongkok relatif diam dalam mengutuk operasi Amerika Serikat di Timur Tengah terhadap Iran. Apa yang mereka lakukan tanpa sepengetahuan semua orang adalah hal lain. What they do without everybody knowing is another matter, but publicly they are actually. Tapi di depan umum, mereka justru menahan diri, menyerukan agar semua orang meletakkan senjata dan sebagainya. Yang menurut pandangan saya benar-benar konyol. Meminta Iran sekarang, ketika mereka sedang unggul melawan si penggertak, untuk berhenti menghukum penggertak itu. Ini bukanlah, dan pihak Iran sangat tegas. Mereka mengatakan tidak, kami tidak tertarik. Mereka menegaskannya lagi kemarin, tidak ada pembicaraan, tidak ada gencatan senjata. Kami punya tuntutan, dan salah satu tuntutan itu menjadikan Timur Tengah bebas dari Amerika, menyingkirkan
semua pangkalan militer. Karena satu-satunya cara agar Iran aman adalah dengan tidak ada lagi pangkalan militer IS. For Iran to be safe is no more US bases. Yeah, and right before this discussion, So they can't be stabbed in the back. Agar mereka tidak dikhianati lagi. Tepat sebelum diskusi ini dengan Anda, saya berbicara dengan Muhammad Marandi di Teheran, dan dia mengatakan hal yang persis sama. Maksud saya, tuntutannya cukup jelas. Orang Amerika harus pergi, ganti rugi harus dibayar. Dan sebenarnya poin ketiga adalah bahwa sekutu mereka di kawasan harus dilibatkan dalam hal ini. Mereka tidak ingin Israel mengambil seluruh wilayah selatan Lebanon. Maksud saya, hal semacam itu juga harus diakhiri. Jadi mereka mengatakan, itulah tuntutan kami agar perang yang kalian mulai bisa dihentikan. Namun pertanyaannya, dan saya juga menanyakannya kepadanya, bukankah ini justru menguntungkan pihak Amerika? Karena dengan begitu, Amerika kini mendapatkan seluruh keuntungan dari LNG. Mereka juga mendapatkan lebih banyak uang melalui kenaikan harga minyak, meskipun mereka ingin hal itu berhenti pada tingkat tertentu. Dan mereka bisa menghambat Tiongkok. Ini juga merupakan interpretasi dari Brian Berletic, yang mengatakan bahwa ini pada dasarnya adalah serangan terhadap kemampuan Tiongkok untuk mempertahankan pertumbuhan dan momentum ekonominya. Bagaimana pandanganmu terhadap hal ini secara keseluruhan? Jadi, orang Amerika pada dasarnya tidak hanya menyerang Iran, mereka juga mengorbankan seluruh Teluk, bukan? Mereka seperti, terserah, kami tidak membutuhkan kalian pada dasarnya adalah beban, dan kalian tidak akan menanggungnya. Tapi kalian akan. Dan mereka sedang menanggung serangan kinetik dari Iran. Jadi bagaimana kamu menafsirkan hal ini dan strategi di baliknya? Apakah ini hanya kebodohan, hanya tindakan bodoh untuk melakukan hal ini? Atau sebaliknya, ada yang dingin in sex smalls, yang stroke with deselangkuan? I am not yet of my opinion on this one, just to... Saya belum yakin dengan pendapat saya tentang hal ini, hanya mencoba memparafrasakannya. Saya punya masalah yang sama seperti yang baru saja kamu sampaikan. Apakah ini perhitungan berdarah dingin? Atau, ya, maksud saya, licik tapi jenius, atau hanya kebodohan, atau mungkin keduanya. Maksud saya, kalau kamu melihat Washington, selalu ada berbagai faksi yang saling berebut posisi, dan bukan hanya posisi, tapi juga mendorong agenda mereka masing-masing. Dan jika kamu merumuskan agenda dengan tepat, saya pikir, Trump dan Texas, dan orang-orang bodoh lainnya yang dia kelilingi, and his other stupid people that he surrounded himself with. I do not add Vance, C.D. Vance. Saya sama sekali tidak memasukkan acara evangelikal ke dalam kelompok itu. Tetapi orang-orang di sekitarnya mungkin saja terpengaruh oleh hal ini. Agenda sebenarnya berjalan di latar belakang, dan itu sangat mungkin terjadi. Karena, saya bukan orang religius. Tapi saya cukup mengenal Alkitab, dan saya ingat pepatah, kamu akan mengenal mereka dari buahnya. Dan jika kita melihat buahnya, kita bisa melihat polanya. Namun, apakah itu disengaja atau tidak? Itulah pertanyaannya. Saya tidak tahu. Saya belum memiliki cukup pengetahuan hantu. I haven't got enough knowledge about it. And in terms of strategy, Dan dalam hal strategi, satu hal yang harus kita akui tentang Donald Trump adalah bahwa ia berhasil membuat dirinya sangat tidak terduga. Orang itu bisa saja menjatuhkan bom nuklir di Iran besok. Itu akan sesuai dengan karakternya. Ia bisa menarik pasukan, menyatakan kemenangan, lalu menarik diri lagi. Itu pun masih sesuai dengan karakternya. Maksud saya, pada dasarnya ia memiliki semua opsi terbuka, setidaknya dalam hal apa yang masuk akal bagi negara dan masa depan, berdasarkan apa yang telah lakukan di masa lalu. Ia berhasil menetapkan bahwa apapun yang pernah ia katakan sebelumnya bisa segera dibalik, dan sebaliknya, ia bisa melakukan hampir apa saja di bawah matahari. Dan sebenarnya, media menerimanya, dan Kongres pun menerimanya. Jadi dalam arti yang sangat nyata, ia telah memosisikan dirinya di tempat di mana apapun bisa terjadi. Sekali lagi, saya bertanya pada diri sendiri, dan saya bahkan membicarakannya dengan istri saya kemarin. Jika kita melihat kebijakan Amerika, dan kita melihat bahwa hal itu bahkan pernah dibahas dalam makalah kebijakan di masa lalu, tentang penggunaan dan kegunaan teori orang gila.
and the utility of the madman theory. Ya. If you present your president or your leadership, Jika Anda menampilkan presiden atau kepemimpinan Anda, terutama presiden, sebagai sosok yang tidak dapat diprediksi, emosional, dan sebagainya, Anda sebenarnya bisa mendapatkan beberapa keuntungan terhadap lawan atau musuh Anda. Karena Anda tahu, mereka akan berpikir, oh kita harus berhati-hati, orang ini benar-benar tidak rasional. Sekarang, pertanyaannya adalah, apakah orang ini, Trump, benar-benar tidak rasional, atau itu hanya bagian dari penampilannya? Secara pribadi, saya pikir dia benar-benar sudah kehilangan akal sehatnya. Saya sampai pada kesimpulan itu sekitar setahun yang lalu, ketika krisis Ukraina masih memanas, saat orang-orang Eropa akhirnya memahami bahwa Trump mengatakan persis apa yang dikatakan oleh pengunjung terakhirnya kepadanya. his latest visitor told him. So they realized that and they began. Jadi mereka benar-benar menyadari hal itu, dan mereka mulai mengirim seseorang dari Eropa tepat sebelum setiap pertemuan besar untuk memberi pengarahan atau mengunjungi presiden. Dan dia keluar dengan poin-poin baru dan sebagainya. Dia menerimanya dan mengulanginya. Posisi dari pihak Eropa sama sekali melupakan apa yang telah dibahas di Alaska, dan seterusnya. Jadi saya pertama kali memperhatikan hal itu dan berpikir, apakah perilaku itu mengingatkan saya pada sesuatu? Kamu hanya meneng talk with sutramuteven. Dan itu salah satu Alzheimer. Dan, seperti yang tahu, mereka bilang studi baik tentang Alzheimer adalah ilmu pertama orang baru itu terangsting. The only good thing about Alzheimer is you meet new people every day. That's true, isn't it? The way he speaks that And you have the Cara dia berbicara belum terlalu mengingatkanku pada yang satu itu. Tapi salah satu hal tentu saja adalah, apakah dia menderita Alzheimer atau tidak? Itu perlu ada jawabannya. Dan menurutku, orang-orang Iran sedang berusaha menanggapi hal ini melalui perhitungan mereka sendiri. Maksudku, seberapapun tidak terduganya Trump, mereka berusaha menjadi seprediktif mungkin dengan mengatakan, kamu menyerang ladang gas, kami menyerang ladang gas. Kamu menyerang pembangkit nuklir, kampat parmenagmeter, kamtinjer chang spurquatot, imor, tetik. And in berfolefat, to embrace Fanic Minz's something. Have you tumfut you? Trying because you know exactly what's going to come, isn't it that one? yeah. Ya, pada destes kebijakan Iran sekarang adalah, ansal pasmeng Trump katakan, kami tidak berikan definisi kami sendiri. Bagaimana harus menuju? That is how I see it. Right. And there's just really just one thing. Benar. that Kamu strikes tahu, me as ada odd. satu hal yang terasa aneh bagi saya ketika kita berpikir tentang presiden yang mungkin benar-benar tidak waras. Itu adalah unggahan-unggahannya di Truth Social. Komentar-komentar itu terlihat seolah dia membuatnya begitu saja secara spontan dan sebagainya. Tapi tidak ada kesalahan penulisan atau ejaan yang bagi saya menunjukkan bahwa setidaknya unggahan itu melalui semacam proses penyuntingan. Namun menurut saya, lebih mungkin bahwa unggahan-unggahan itu sebenarnya adalah hasil kerja tim Trump, beberapa orang yang menyusunnya bersama. Karena lagi-lagi, dia melakukan hal yang sama di awal masa jabatan pertamanya di Twitter. Dan cuitan-cuitan aslinya yang dia kirim langsung dari ponselnya penuh dengan kesalahan penulisan. Dan sekarang hal itu sudah tidak ada lagi. Jadi ada sesuatu yang berbeda. Mungkin dia mengucapkannya. Benar, Maybe AI. he speaks into it. True. AI. That is I. Itu adalah AI. Apa? If you told Ya. me it- Jika kamu berbicara dengannya, ia akan mengoreksi dirinya sendiri, autokoreksi. Dan jika dikoreksi oleh kecerdasan buatan, hasilnya akan benar secara tata bahasa dan ejaan. Aku belum mencobanya, tapi aku cukup yakin itu akan berhasil. Tapi itu sebenarnya tidak terlalu relevan dengan apakah dia gila atau tidak, karena maksudku tentang Presiden Amerika dan kekuasaannya selalu sama. Sejak beberapa dekade lalu, aku biasa memberikan contoh ini dalam pidato. Jika Bunda Teresa, kamu mungkin ingat dia sudah dinyatakan sebagai santa. Bunda Teresa yang berada di India membantu gereja Katolik. Jika Bunda Teresa dengan suatu keajaiban dijadikan Presiden Amerika, aku dulu bertanya, apakah ada yang akan berubah dalam kebijakan luar negeri Amerika? Would something change in American foreign policy? Benar. Now, because he is just
Sekarang, karena dia hanya seorang simbol, dia tidak akan melakukan apapun. Maksud saya, kita sudah melihatnya di masa jabatan pertamanya. Dia 2 kali memberi perintah untuk menarik pasukan Amerika dari Irak. 2 kali. Mereka menghentikannya. Yang terakhir, bahkan dihentikan oleh Wakil Menteri Pertahanannya sendiri. Ditunda, sampai masa jabatannya berakhir. Dan kemudian, Wakil Menteri Pertahanannya itu muncul di depan publik dan berkata, "Lihat, begitulah caranya saya menipu dan menghentikan perintah presiden." Ya, bayangkan saja itu. Dan tidak ada yang mengatakan apapun menentangnya. Karena dia melakukan apa yang, biar saya sebut, saya tidak suka mengatakan negara dalam negara, tapi apa yang telah direncanakan oleh kelas penguasa, atau apa yang dianggap oleh kelas penguasa, masih sebagai cara terbaik untuk melakukan sesuatu. Karena itu disimpandeling, sebagai aset yang penting. Tidak hanya memberikan saja, melepaskan. And you're not going to let it go just like that. But now Trump succeeded in getting the Americans out of Tapi sekarang, Trump berhasil menarik orang-orang Amerika keluar dari Irak. Mungkin kamu mengikuti situasinya. Apakah mereka benar-benar melakukannya? Ngomong-ngomong, NATO juga. Maksudku, Prancis sudah keluar, Inggris sudah keluar, satu negara Eropa lainnya, sepertinya Polandia juga. Mereka semua sudah keluar dari Irak. Pasukan Prancis terkena serangan rudal Iran di pangkalan gabungan Prancis Kurdi mereka. Lalu mereka pulang, dan aku tidak tahu apa lagi. Orang-orang Amerika melakukan hal bodoh dengan mengebom apa itu. Pasukan mobilisasi Syiah yang terintegrasi ke dalam militer Irak, militer reguler. Dan tentu saja, melalui korupsi dan paksaan, pemerintah Irak masih dianggap pro-Amerika. Tapi sekarang sangat sulit bagi mereka untuk terus bersikap pro-Amerika. But now they are very difficult to continue to be it's very difficult for them to continue to be pro-American. Sangat sulit bagi mereka untuk terus bersikap pro-Amerika. Pemerintah Irak kini secara resmi telah mengizinkan pasukan mobilisasi Syiah yang merupakan bagian dari tentara reguler Irak untuk melawan Amerika dalam rangka membela diri. Itu berarti orang Amerika kini menghadapi pasukan berjumlah 250.000 Syiah, sepenuhnya bersenjata dan dimobilisasi melawan mereka di Irak. Mereka telah melakukan serangan dengan rudal dan roket. Komplek Arisan Skangwes dan Baghdad selama melihatnya sebelumnya. Desika Kang henti dan berkata, "Kami sudah henti. Kalian keluar. Tali tidak kembali." Stop, you can get out, but you're not coming back. So, Jadi kapan itu terjadi? Karena kalau aku ingat dengan benar, sekitar 2 atau 3 tahun lalu, Parlemen Irak mengesahkan rancangan undang-undang yang meminta orang Amerika untuk pergi, tapi orang Amerika tidak pernah melakukannya. Mereka hanya mengabaikannya. Jadi, menurutmu apakah orang Amerika sekarang benar-benar diusir dari Irak untuk selamanya? Atau berapa banyak pasukan yang tersisa? Dan berapa banyak personel CIA dan sebagainya? How much also CIA personnel and so on. the only American base that Satu-satunya pangkalan Amerika yang tersisa sebenarnya berada di wilayah Kurdi murni. Selebihnya hanyalah kedutaan. Lalu kedutaan menawarkan, saya lupa namanya, tapi itu semacam pasukan mobilisasi, milisi Syiah yang telah diintegrasikan ke dalam tentara. Kedudukan mereka Amerika Ultimatum dengan mengatakan, kalian harus keluar, atau kami akan mulai mengebom. either you're out or we're going to start bombarding you. Really? Well, I didn't even hear about that. Serius? But this- Wah, so this means aku bahkan they belum will dengar soal bring itu. up to- Jadi ini berarti mereka benar-benar berhasil menyatukan oposisi di seluruh wilayah melawan mereka. Dan aku juga tidak bisa membayangkan negara-negara akan senang dengan orang-orang Amerika. To be very happy with the Americans either. I mean, No. But even Tidak. Tapi bahkan di antara negara-negara Teluk, mereka tidak bersatu dalam pandangan mereka tentang Iran. Meskipun Qatar mendapat tekanan dari Iran, mereka tidak ingin bergabung dengan ada sebuah gerakan, terutama dari Uni Emirat Arab dan Kuwait, untuk berpihak pada Amerika dan melancarkan serangan atau mengebom Iran. Qatar tidak tertarik. Menariknya, Arab Saudi juga tidak tertarik. Mereka telah membuat beberapa pernyataan, dan Kuwait dan UAE.
Mereka tidak tertarik. Hal ini terbasai sebuah poin yang saya rasa sudah sebelumnya, dan saya melihat and everybody actually must see it. The US bases in the Middle East, in these Arab countries, pangkalan-pangkalan militer AS di Timur Tengah, di negara-negara Arab ini, dianggap oleh para emir dan raja yang berkuasa, atau apapun sebutan mereka untuk keluarga penguasa, sebagai perlindungan pribadi mereka. Di sana ada tentara AS, orang-orang dari berbagai kebangsaan, banyak sekali orang asing. Sebuah pangkalan AS di sana adalah perisai pribadi mereka. Itulah kesepakatannya. Dan sebagai imbalannya, mereka menjual minyak atau gas mereka dalam dolar, dan seterusnya. Sekarang, pangkalan-pangkalan AS yang seharusnya memperbenam perdagangan justru menggarap ke sini, dan kelas penguasanya menjadi sasaran rawbaran. Pangkalan-pangkalan AS itu kini justru menhasil power. of the Iranian missiles. Yeah, they've You become see, they are actually attracting danger now, these US bases. missile magnets, as in Magnet rudal, maksudnya seperti, ini dia, kalian harus menyerang kami dulu. Maksud saya, hal ini pasti akan mengarah pada pembalikan total cara berpikir tentang keamanan di wilayah tersebut. Selain itu bagi saya, tidak terpikirkan. Betul sekali. Satu-satunya poin yang disampaikan oleh Mohamed Marandi adalah bahwa pangkalan-pangkalan Amerika bukan hanya perlindungan dari ancaman luar, tetapi juga perlindungan dari dalam. Ismak betul tenemeksi untuk menghindari kering Kristan dan Batmans and Nuri. Dan itu mungkin besar, ini sulit memusatkan. That one is probably a quagmire that's difficult to solve. That's just what I just said. Yeah? Itu persis seperti yang saya katakan. Itu adalah perlindungan dari dalam maupun dari luar. Bukan hanya terhadap orang asing, tetapi juga secara internal. Ya, ada kaum Syiah dan minoritas lainnya dan sebagainya. Satu hal lain yang terlintas di benak saya, dan yang masih saya tulis tadi malam, adalah betapa tidak siapnya orang Amerika ketika mereka memulai petualangan mengerikan ini. Hal itu menurut Helm, pangkalan-pangkalan S, Desurai sempit, its kanan tak memiliki semua paling race bersuku untuk pasukan semawad. Don't have any underground shelter for their own armed forces. Ya, Nothing. From the moment the air defense Tidak ada apa-apa. Begitu pertahanan udara tidak berfungsi, mereka seperti kelinci di ladang. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka memindahkan mereka ke hotel. Seluruh lantai dipenuhi tentara, yang tentu saja menjelaskan mengapa rudal-rudal Iran menghantam lantai tertentu di hotel-hotel internasional. Karena rupanya, tentara Amerika ditempatkan di sana. Mereka bermarkas di sana. Dan ada pasukan khusus, unit intelijen, dan sebagainya. Ya, jadi menurut saya, sungguh kesombongan luar biasa untuk berpikir, kami yang terhebat, kami super hebat, kami benar-benar aman, tidak perlu khawatir. Dan sekarang, mereka ingin melakukan hal yang sama dengan marinir mereka. Mengirim 2,5 atau 5.000 orang, sejauh ini sekitar 2.500, dari divisi lintas udara ke-82. 82nd Special Forces Division. Do you think that would that's niki not for this angkwensi. For me and raised. And was it one begin in you says ta to benaust rembite squoing. According to the 82nd Airborne Divisi lintas udara ke-82 terdiri dari berbagai kompi dan elemen spesialis untuk penggunaan komando, pada dasarnya untuk operasi masuk keluar. Jadi mereka bukan pasukan tempur dalam arti tradisional, bukan pasukan tempur darat. Dan mereka sangat terlatih untuk jenis misi seperti ini, seperti ketika mereka pergi ke Venezuela untuk menangkap Maduro dan istrinya. Konon, menurut informasi yang saya dapat, mereka sudah tiba, sebagian di Yordania dan sebagian di Israel. Jadi bagaimana dengan pesawat kargo? Lalu bagaimana mereka akan digunakan? Maksud saya, bisa dibayangkan bukan untuk operasi darat secara langsung, bukan invasi, tapi mungkin untuk beberapa operasi komando di entahlah. Maksud saya, mereka berbicara tentang pergi mencari uranium. Tapi itu akan sangat berbahaya menurut saya. because if we that we would talk- be highly dangerous, I would think.
It would be super dangerous, and on the one Itu hand, akan sangat berbahaya. Dan kamu tahu, di satu sisi, jika kamu mencoba merebut sebuah pulau, maka pasukan itu hanya akan menjadi lagi-lagi seperti kelinci di ladang di pulau itu. Dan jika kamu mencoba membawa mereka ke daratan utama Iran, maka kamu berbicara tentang menjatuhkan beberapa ribu orang di wilayah musuh dan mengharapkan mereka entah bagaimana, di pantai atau semacamnya, menciptakan pijakan. Maksudku, needs to point gila, spoth, and lain ni cedasis. even more insane than the rest that was going on, which just keeps me wondering. I mean, Yang membuat saya terus bertanya-tanya. Maksud saya, bukankah orang-orang di Amerika Serikat di kalangan elit seharusnya mulai berusaha menekan Gedung Putih untuk menghentikan hal ini? Karena jelas arah yang diambil sangat negatif. Dan di CIA, para analis, orang-orang yang benar-benar memahami bagaimana hal ini bekerja di lapangan. Maksud saya, kita hanya pengamat, dan kita bisa melihat bahwa ini adalah ide yang benar-benar buruk bagi AS, karena begitu banyak alasan. Bukankah seharusnya oposisi di dalam AS semakin berkembang? Dan mungkin juga wakil presiden pada titik tertentu berkata, kita tidak bisa terus melakukan ini lagi. Dude, we can't do this anymore. It depends. There was this guy. Tergantung. Ada seorang pria dari Departemen Keamanan Dalam Negeri yang mengundurkan diri, yang omong-omong adalah seorang komandan pasukan khusus dan telah berkali-kali memiliki pengalaman di pasukan khusus selama perang. Tapi dia terutama berpendapat, dan itulah sebabnya dia dicap sebagai anti-Semit, bahwa tidak ada tentara Amerika yang seharusnya dikorbankan demi tujuan ilegal Israel. Dan tentu saja, hal itu tidak dapat diterima. Trump tidak bisa membiarkan itu. Tapi, yang menarik, tadi malam aku juga melihat sebuah berita utama tentang Mar-a-Lago. Mereka mengadakan pemilihan daerah di distrik itu, dan untuk pertama kalinya dalam sekian lama, Partai Demokrat menang, tepat di sana, di tempat Trump memiliki istananya. Jadi bisa dibilang, dia pasti mulai menangkap pesannya. So he must get the message somehow. Yeah, so okay, that's just maybe. Ya, jadi oke. Mungkin itu membawa kita ke topik terakhir yang ingin saya bahas denganmu. Apakah intelijen yang kita semua pikir dimiliki Amerika Serikat melalui CIA dan Inggris melalui MI6 serta dinas lainnya, dan Israel melalui Mossad? Perasaan saya selalu bahwa dinas intelijen ini pasti memiliki gambaran paling akurat tentang musuh, bukan karena mereka menyukainya, tetapi karena mereka perlu mempelajarinya dengan benar. Dan yang kita dapatkan sebagai publik adalah propaganda, bukan? Kita disuguhi propaganda melalui BBC, CNN, The New York Times, dan sebagainya, dihilir. Tapi mereka pasti memiliki penilaian yang sebenarnya tentang apa yang terjadi. Dan kamu dalam sebuah email mengatakan kepada saya, Pascal, bahwa mungkin sebenarnya tidak demikian. Bisakah kamu menjelaskan itu? Can you explain that? Yeah, well, do you remember the Echelon case? Ya baiklah, apakah kamu ingat kasus Echelon? Echelon, rekan senegaramu dari Swiss, ditunjuk sebagai penyelidik untuk sebuah kelompok khusus oleh Parlemen Eropa. Oh, itu pasti sekitar 25 tahun yang lalu, karena saat itu aku baru saja keluar dari penjara. Dan itu, Echelon tidak berarti apa-apa bagimu ya? Tidak, aku tidak tahu. Aku menggambarkannya sebagai penyedot debu raksasa di luar angkasa yang menyedot semua sinyal elektronik. Menganalisisnya Histis sudah melakukannya saat itu. Meneruskan ke berbagai bahasa. Itu urusan NSA. Lalu ada penelitian untuk algoritma, dan ada manusia yang meninjaunya, para spesial di bidang ini dan bidang lainnya, dan terusnya. Specialists on this subject and other subject and so on. Now, a few days. Sekarang, mereka, beberapa hari. Maksud saya mereka sudah mendengarkan. Mereka tahu segalanya. Telepon pribadi, politisi, semuanya. Ingat, ada satu hal yang muncul dari situ. Echelon, kamu bisa mencarinya. Itu terjadi 25 tahun yang lalu dengan teknologi lama. Maksud saya, pengawasan berskala besar, operasi mata-mata berskala besar. Pikirkan berapa banyak generasi kemajuan sejak saat itu. Echelon pada waktu itu mendengarkan segalanya. Setiap panggilan telepon, setiap panggilan seluler, setiap fax, semuanya. Sekarang tentu saja jauh lebih cepat, jauh lebih besar. Ada superkomputer yang terhubung, terjemahan otomatis, dan seterusnya, dan seterusnya. Automatic translation, etc., etc., etc. It is even much, much, much worse.
Bahkan jauh-jauh lebih buruk. Saya belum mendapat informasi terbaru tentang hal itu, tetapi sebenarnya Larry Wilkerson, mantan kepala staf Menteri Luar Negeri Amerika, keturunan kulit hitam. Saya mengenalnya secara pribadi. Baru-baru ini menunjukkan dalam sebuah diskusi bahwa selama Perang Teluk, tentu saja mereka tahu segalanya. Maksud saya dia berbicara tentang bagaimana Trump tidak tahu, atau Gedung Putih tidak tahu tentang hal ini dan bagaimana reaksi Iran. Dan dia berkata, ini adalah raksasa besar. Karena pada masa Perang Teluk, persis apa yang dikatakan Schroeder kepada rekannya dari Prancis. It's mereka tuh persis posisi apa kebursting pihak Rusia. The positions, what they talk to with the Russians. So we knew exactly what Saddam Hussein said. Jadi kami tahu persis apa yang dikatakan Saddam Hussein. Kami tahu semuanya. Dan saat itu, itulah hasil dari Echelon. Sekarang seperti yang saya katakan, sistemnya bahkan lebih maju. Beberapa generasi teknologi lebih berkembang. Saya pertama kali menemukannya pada awal tahun 1940-an. Saat itu belum sejauh itu, tetapi karena saya cukup sering berada di Washington, secara rutin bertemu di CIA, saya menemukan FBIS. Mereka duduk di kantor mereka. And tuas kecil FBIS. FBIS adalah Secret Broadcast Information Service. Dan mereka dipinggirkan untuk kesan resmi. And for official use only. So it was not confidential. Jadi itu sebenarnya tidak bersifat rahasia, tapi tidak boleh disebarluaskan ke publik. Saya diizinkan membawa beberapa di antaranya, dan saya menyadari bahwa formatnya, ya, DN4, biasanya sekitar 30 hingga 40 halaman rata-rata. Isinya mencakup Eropa Barat, Eropa Timur, Uni Soviet, Asia Tengah, Tiongkok, Afrika Utara dan Selatan, Amerika Latin, serta sejumlah wilayah spesifik lainnya. Jika semuanya dikumpulkan, setiap hari ada setumpuk seperti itu. Datang dari NSA, dan bahkan saat itu, mereka sudah melakukan penyadapan. Maksud saya, itu terjadi di akhir tahun CVD Mandat selampulan. Waktu itu saya sempat mendapat satu laporan tentang Jepang misalnya. Apakah kamu ingat krisis ekonomi yang mulai berkembang di Jepang saat itu? You remember the economic crisis developing in Japan at the time? My can't move known Steven dwelled into a. Yeah. Yeah. Yeah, Kim, with Diane. It was their property, Tokyo, it's to a betided, and to ding to full perform and destroynings. The whole of United States. Yeah. Ini terus ranks thrang. Now, at that time, however, the Europeans still were admiring. Pada saat itu, orang Eropa masih mengagumi Jepang dalam segala hal. Dan dalam laporan NSA tentang Jepang itu, saya bisa mengikuti persis apa yang dikatakan seorang bankir kepada bankir lainnya, dan seterusnya. Saya menyadari bahwa ini tidak akan berjalan baik. Ini akan runtuh. Saya bahkan bertaruh dengan seorang kolega dari Uni Eropa bahwa itu akan kolaps, dengan taruhan satu peti sampahnya, dan saya menang. Tentu saja, itu adalah jenis informasi seperti itu, tentang ekonomi, pertahanan, politik, para politisi, dan sebagainya, untuk setiap wilayah. Jadi saya bertanya kepada teman saya di CIA, apa saya bisa dimasukkan ke dalam daftar penerima laporan, dan dia benar-benar melakukannya. Melalui kedutaan besar NATO AS, dengan sedikit keterlambatan beberapa hari, saya akan menerima setumpuk laporan seperti itu di meja saya setiap kali. Saya menyimpannya di arsip kami. Itulah hasil urusan Sepwan, sewag anggap tigagas berpolos magbatch dan pangtain di NATO dan ke setiap wilayah. Itu menggamboding dan brainwaves di sana. But that gives you the kind of idea what is going on there. Ya, tapi kalau mereka punya semua informasi ini, kalau mereka punya analisis ini, kenapa mereka melakukan hal yang begitu bodoh? Jadi entah analisanya, seperti yang kamu bilang di awal, tidak sampai ke tingkat atas, atau tingkat analisisnya memang menurun. That is the point. That is exactly the point. That's exactly the point. Itulah tepatnya maksudnya. Itulah inti dari pembicaraan ini. Mungkin di lain waktu, ketika kita punya sedikit lebih banyak waktu, saya bisa menceritakan kisah rinci yang saya alami sendiri, yang menjelaskan hal ini dengan jelas. Ini berkaitan dengan NATO, Amerika Serikat, dan pengeluaran militer Soviet. Pengeluaran militer yang dibesar-besarkan oleh CIA, bukan oleh para analis, tetapi oleh orang-orang di tingkat yang lebih tinggi. Saat itu, pengeluaran militer Soviet dianggap hampir 2 kali lipat
dari apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Eropa NATO. Untuk mencapai angka itu, mereka menggunakan berbagai manipulasi dan trik. Itu benar-benar konyol, tetapi tujuannya adalah untuk menekan negara-negara NATO mulai tahun 1979 agar meningkatkan pengeluaran militer sebesar 3%. Jadi, apa yang kita lihat belakangan ini sebenarnya bukan hal baru. Of 3%. So what we've seen recently is not new. We had it before. And Kami pernah mengalaminya sebelumnya. Dan dari perdebatan ini, akan terlalu lama jika saya ceritakan seluruh kisahnya sekarang. Tetapi saya memainkan peran penting dalam alasan mengapa hal itu sebenarnya tidak berhasil. Pada akhirnya, dalam tahun-tahun berikutnya, peningkatan nyata hanya berkisar antara 1 hingga paling banyak 2%. Duta Besar Jerman untuk NATO saat itu, Dr. Wick, yang sebelumnya pernah menjadi duta besar untuk Rusia dan kemudian menjadi kepala BND, bertanya kepada saya apa yang bisa saya lakukan untuk mengacaukan rencana tersebut. Karena Jerman saat itu sebenarnya tidak benar-benar ada. Pemerintahnya dipimpin oleh Partai Demokrat Kristen. Dan pemerintah yang dipimpin oleh Partai Demokrat Kristen sama sekali tidak mendukung tekanan Amerika atau niat untuk menambah anggaran pertahanan. or intention to put more money into business. They wanted to rather build the pipeline, the gas pipeline. Mereka ingin membangun pipa gas pertama dengan Rusia. Jadi, dalam keseluruhan bagian ini, CIA memainkan peran, dan saya menghentikan proyek itu. Sebenarnya, bahkan ada surat kepada Sekretaris Jenderal yang meminta agar saya dipecat. Rupp harus segera dipecat. Namun, Duta Besar Jerman menghentikannya, karena saya sudah menunjukkan bahwa saya mungkin menghadapi risiko itu. Kemudian, pada tahap selanjutnya, ketika kami mengadakan pertemuan lain yang disebut pertemuan ahli dengan CIA dan badan intelijen lainnya mengenai pengeluaran militer Soviet, kepala delegasi CIA, setelah istirahat makan siang, menarik saya ke samping dan berkata, "Tuan Rupp, terima kasih banyak. Kami selalu berusaha mendorong hal semacam ini, tetapi informasi kami tidak pernah sampai ke tingkat atas. Analisis kami tidak pernah sampai ke tingkat atas." Our analysis never makes it to the top. Yeah. But So in short, like Jadi, singkatnya, semua kisah cukup rumit. Namun ketika kita menguraikannya, informasi tersebut tidak selalu sampai ke tingkat atas. Dan jika pun sampai, mungkin masih akan menghadapi penentangan ideologis, seperti yang telah kita lihat. it is massaged in a way. It is massaged. Itu dimanipulasi sedemikian rupa, disesuaikan agar sesuai dengan tujuan kebijakan orang-orang ini. Mereka tidak bereaksi terhadap kenyataan. Mereka bereaksi terhadap apa yang mereka inginkan. Dan para bawahan mereka membentuk informasi agar mendukung tujuan mereka. Seperti yang saya katakan di awal, orang Amerika memiliki ilmuwan yang luar biasa. Bukan hanya di bidang politik dan sejarah, tetapi juga arkeologi dan sebagainya. Mereka orang-orang hebat, cerdas, tapi tidak ada gunanya jika hasilnya tidak tampak. Namun, mereka akan berkata, "Oh, kami sudah berkonsultasi dengan si ini, kami sudah berkonsultasi dengan si itu, dan kami sampai pada kesimpulan." Itu hanya pura-pura. It's theater. It's make believe. Yeah. And Rainer, this is Rainer, ini yazmak mor, sedang senalja propose in Beirut. Tapi setelah stimitin news ang theme, Stepling Zanber Swenker, tasen to work ordinizing a port to hat. But you raced orang yang ingin boring too. Anything at Harrisburgi that memoko tuisan. where to find your writings? I don't have a page really. There's Saya sebenarnya tidak punya halaman sendiri. Ada seseorang yang mengumpulkan artikel-artikel saya dalam bahasa Jerman. Dia menaruhnya di Rainer Rupp, kalau tidak salah. Tapi saya tidak ada hubungannya dengan dia. Dia pernah bertanya apakah boleh melakukannya. Dan saya bilang boleh. Kenapa tidak? Saya sendiri tidak melakukannya. Saya tidak ingin menghabiskan waktu untuk mengunggahnya. Dan kalaupun saya melakukannya, mungkin akan diretas dan terjadi macam-macam hal. Semua resep web knowledge and stato. I spent some time on it, which I don't want to. Well, then all the better that you have somebody. Baiklah, maka akan lebih baik lagi, bahwa Anda memiliki seorang penggemar yang melakukan ini untuk Anda. RainerRupp.de. Dan semua orang harap tetap pantau untuk informasi lebih lanjut dari Rainer dalam waktu dekat di saluran ini. Rainer Rupp, terima kasih banyak atas waktu Anda hari ini. Thank you very much for your time today.